Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Garini dengan NPM 1911080344 dari kelas G semester 5 Prodi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam, mahasiswa UIN Raden Intan Lampung. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah studi kasus anak dan remaja. Baiklah, subjudul yang saya angkat pada video kali ini adalah studi kasus peserta didik yang tinggal kelas. Baiklah, saya akan menjelaskan apa itu pengertian dari tinggal kelas. Tinggal kelas adalah sebuah pengalaman yang menyakitkan sehingga kadang ada yang menyebabkan anak menjadi malu saat mengulang di kelas yang lama. Terjadinya tinggal kelas ini bisa terjadi karena siswa atau pelajar itu tidak mampu mengaitkan antara pengetahuan baru dengan pengetahuan yang lama, sehingga menyebabkan memperoleh nilai yang rendah dan menghasilkan anak menjadi tidak naik kelas. Dengan kata lain, tidak naik kelas atau tinggal kelas adalah nilai yang tidak mencukupi saat anak tersebut melakukan tes atau ujian di sekolah tersebut. Adapun faktor yang mempengaruhi anak tinggal kelas yaitu ada 4 faktor yang di atas. Yang pertama itu ada faktor standar sekolah terlalu tinggi. Yang kedua itu ada penerapan cara belajar kurang tepat. Yang ketiga ada permasalahan keluarga yang membuat anak tidak fokus saat belajar. Dan yang terakhir itu yang keempat, situasi kelas, teman, ataupun sekolahnya itu ataupun gurunya yang kurang mendukung saat proses belajar. Penyebab pelajar atau siswa tinggal kelas itu ada 4. Yang pertama, sering bolos. Yang kedua, bolos saat jam pelajaran. Yang ketiga itu tidak mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Dan yang terakhir itu nilai rapotnya tidak tuntas dari 4 mata pelajaran. Nah, berikut treatment nih yang bisa dilakukan oleh guru, orang tua maupun konselor yang untuk supaya anak itu menjadi lebih baik lagi. Itu ada 3. Yang pertama, meningkatkan motivasi. Yang kedua, memberi pandangan pada peserta didik ini mengenai keadaan orang tua yang kurang harmonis. Yang ketiga, mengarahkan siswa untuk berpikir bahwa sebenarnya ia memiliki potensi akademik. Baiklah, saya akan menjelaskan dari 3 treatment yang bisa dilakukan oleh konselor tersebut. Baiklah, yang pertama itu ada meningkatkan motivasi. Meningkatkan motivasi pada pelajar dalam masuk sekolah maupun saat belajar. Itu contohnya kita memberi motivasi antara lain itu memberikan pujian, memberi hadiah, agar pelajar tersebut mengalami perubahan dan lebih bersemangat dalam masuk ke sekolah maupun belajar. Nah, yang kedua itu ada memberi pandangan kepada peserta didik ini mengenai keadaan orang tua yang kurang harmonis nih. Nah, penjelasannya itu dengan memberikan pandangan kepada siswa, contoh kalimat yang bisa kita berikan kepada siswa tersebut kayak gini. Jika kamu tidak sekolah dengan benar-benar, maka lanjut maaf tadi ada kendala, maka hal ini juga menyebabkan ibu kamu stres. Kamu tidak kasihan melihat ibu kamu tertekan batin oleh ayah kamu kayak gitu. Jika kamu memikirkan kedua orang tua kamu, jika kamu lebih memikirkan ibu kamu yang kamu sebabkan jarang masuk kelas,
Yang kedua itu ada memberi pandangan peserta didik ini mengenai keadaan orang tua yang kurang harmonis. Dengan memberikan pandangan kepada siswa, contoh kalimat yang bisa kita sampaikan adalah, jika kamu tidak sekolah dengan benar-benar, maka hal ini juga menyebabkan ibu kamu stres. Ibu kamu juga bisa merasa tertekan memikirkan kamu yang jarang masuk sekolah, apalagi sampai tidak naik kelas. Nah, yang ketiga itu ada mengarahkan siswa untuk berpikir bahwa sebenarnya ia memiliki potensi akademik. Penjelasannya, misal siswa tersebut sangat berpotensi pada bidang akademik mata pelajaran sejarah. Kita bisa memberikan motivasi dengan contoh kalimat. Contohnya saja, pada mata pelajaran sejarah kamu aktif dan misal nilai-nilai kamu bagus, itu menandakan kamu memiliki potensi dan yang harus kamu kembangkan. Pembimbing mengarahkan. Kita sebagai pembimbing atau konselor mengarahkan peserta pelajar tersebut untuk bisa seperti teman-temannya yang mereka inginkan, dan semangat untuk belajar, masuk sekolah sehingga bisa naik kelas seperti teman-temannya yang lain. Baiklah, demikian pemaparan teori yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri pemaparan teori pada video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.